You are. Halo Sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film dengan judul The Invisible Man tahun 2020 yang tentu kebanyakan dari kalian pasti pernah menontonnya di televisi tapi tidak begitu memahami jalan ceritanya karena terpotong iklan dan beberapa scene yang tidak ditampilkan. Maka dari itu langsung saja jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cecilia atau kita panggil saja Cecil, di mana beliau merupakan seorang istri dari ilmuwan bernama Adrian. Dengan dibangunkan alarm dari sebuah jam yang telah disetting sebelumnya, beliau pun melakukan beberapa hal mencurigakan seperti mematikan CCTV, mengambil berkas dan beberapa uang di lemari, kemudian membawa sisa obat bius yang pernah ia gunakan sebelumnya. Melewati sebuah hutan lebat, beliau pun dijemput oleh salah satu temannya bernama Emily, di mana dengan ekspresi kebingungan, Emily menanyakan apa yang tengah terjadi kepadanya. Okay. I'll explain later. Just go. Tapi tidak lama setelahnya, Adrian pun mengetahui perbuatan istrinya, di mana beliau berusaha menghentikan istrinya dikarenakan belum mendapat jatah di malam itu. Beberapa hari setelah kabur dari rumah suaminya, Cecil pun dihantui oleh rasa takut yang berlebihan, di mana beliau kerap kali menghindari kontak mata dari seseorang yang tidak dikenalinya. Diketahui pada saat ini beliau tinggal di kediaman salah satu saudara dari Emily, dan mari saya perkenalkan beberapa orang yang tinggal bersamanya. Ini James si pemilik rumah, dan ini Sydney atau kita sebut saja Cindy, dan Cecil sendiri akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu sampai beliau mendapat pekerjaan. Tidak berselang lama, Emily pun datang dengan membawa sebuah kabar yang saya kurang tahu ini kabar buruk atau baik, di mana ia mengabarkan tentang kematian Adrian yang tertulis di sebuah artikel yang dibacanya. Dengan kematian Adrian, Cecil pun menjelaskan alasannya kabur dari rumah tersebut, di mana beliau tidak dibebaskan melakukan apapun karena sifat posesif dari suaminya, dan bahkan beliau kerap kali mendapat sebuah kekerasan berupa pukulan keras yang saya pikir bisa diselesaikan dengan kata maaf. You're here with us now. And you're safe. Berselang beberapa hari setelah kematian suaminya, beliau pun mendapat sebuah undangan dari pengacara keuangan keluarga yang sekaligus adalah adik iparnya, dan mari saya perkenalkan seseorang pengacara bernama Tom, di mana beliau membacakan sebuah surat wasiat dari mendiang kakaknya yang berbunyi bahwa harta yang dimiliki Adrian akan diwariskan seluruhnya kepada Cecil dengan dijatahkan $100.000 setiap bulan selama 4 tahun lamanya, dan dengan persyaratan Cecil sendiri tidak boleh berurusan dengan hukum selama 3 bulan masa percobaan. Mendapat warisan dengan jumlah fantastik seperti itu pun tidak membuatnya sombong, di mana beliau lebih memilih menghabiskannya dengan cara yang lebih bermanfaat, yaitu beliau akan menanggung semua biaya kuliah dari Cindy dan memberikan beberapa hadiah pada James sebagai ucapan terima kasih atas tumpangan tempat tinggal kepadanya. Di sisi lain, beliau pun mulai merasakan kehadiran sesosok tak kasat mata di rumah tersebut yang beliau yakini semua ini adalah perbuatan dari Adrian yang dengan sengaja memalsukan kematiannya demi membalas perbuatan Cecil di malam itu. Beliau pun kembali dikejutkan dengan beberapa obat bius yang dijatuhkan sebelumnya, yang mana beliau meyakini bahwa Adrian akan tetap mengganggunya sebelum si Adrian ini mendapat apa yang ia inginkan. Untuk mengantisipasi atas gangguan-gangguan yang akan terjadi berikutnya, beliau pun menemui pengacara yang sekaligus adik iparnya, di mana beliau tidak akan mengambil sepeser pun harta warisan yang diberikan sebelumnya, asalkan Adrian berhenti mengganggu kehidupan pribadinya. Tom pun membatas semua yang dikatakannya dan malah menganggap Cecil hanya mengalami sebuah halusinasi yang sedikit berlebihan karena terlalu banyak hal yang ia pikirkan. He's gone, Cecilia. Let him win by bringing him back to life.
Setelah itu beliau pun kembali mendapat masalah yang cukup serius berupa kehilangan sahabat terbaiknya karena beberapa kiriman kata-kata kasar yang tidak beliau ketahui dari komputernya. Bukan hanya beliau, bahkan semua kerabat dan teman dekatnya ikut merasakan teror dari Adrian. Yang hal tersebut sengaja ia lakukan untuk membuatnya terlihat gila dan tersiksa dengan keadaan. What? No, James, I did not. Tidak sampai situ, bahkan Adrian secara terang-terangan melakukan aksi terornya di mana beliau berniat membunuh Cecil agar si Cecil batal dalam mewarisi semua hartanya. Tapi beruntungnya Cecil berhasil mengatasinya kemudian pergi dari rumah tersebut. Dengan menaiki taksi, Cecil pun bergegas ke rumah Adrian untuk mengungkap semua rahasia. Dan beliau pun menemukan sebuah baju super canggih yang membuat semua orang yang menggunakan menjadi transparan, di mana baju tersebut merupakan baju yang digunakan Adrian untuk menerornya. Setelah menyembunyikan baju tersebut ke sebuah lemari di kamar lamanya, beliau pun meminta Emily untuk datang ke sebuah restoran di mana beliau akan menjelaskan kesalahpahamannya selama ini. Dan tiba-tiba alhasil Cecil pun harus berurusan dengan polisi dan menerima hukuman berupa diisolasi dalam sebuah rumah sakit jiwa karena di mana tingkahnya yang seolah-olah terlihat gila oleh beberapa orang yang melihatnya. Singkat cerita, Tom datang menemuinya di mana dia membawa surat perjanjian pembatalan warisan karena di mana yang telah tertulis Cecil tidak akan mendapat bagian jika bermasalah dengan hukum di hari-hari percobaannya. Adrian killed my sister. You helped him. Mengetahui dirinya yang tidak akan dilepaskan begitu saja, beliau pun mempersiapkan diri dengan selalu membawa sebuah pensil tulis sebagai senjata. Dan kemudian, There you are. Fuck you! beberapa polisi pun menjadi korban karena peristiwa itu, dan pertarungan sengit pun terjadi sampai keluar rumah sakit tersebut, di mana efek hujan pun memberinya keuntungan yang lebih karena semua perangkat elektronik lemah terhadap air. Sehingga Cecil pun berhasil kabur dengan menggunakan mobil yang ada di sana. What the fuck? Di sisi lain terlihat juga sesosok lain tengah mengganggu Cindy, tapi Cecil yang datang tepat waktu pun berhasil menghentikan aksi teror tersebut dan melepaskan beberapa tembakan dengan pistol di tangannya. Dan ternyata orang yang selama ini melakukan teror kepadanya adalah Tom, yang tentu dengan motif uang di belakangnya. Dan setelah kejadian itu, pihak yang berwajib pun turun tangan dan menyita aset-aset yang berada di rumah Adrian. Adrian did everything before that, though. Berniat akan menyelesaikan perselisihannya dengan Adrian, beliau pun menghubunginya untuk memperbaiki hubungan mereka, di mana beliau datang menemui undangan Adrian dalam sesi makan malam di rumahnya. Hence we have the OCD buffet of sushi, steak, and pasta. Dengan menggunakan alat perekam di tasnya, beliau pun meminta Adrian untuk mengakui apa yang telah diperbuatnya, di mana dengan cara tersebut beliau berjanji akan memulai hidup baru dan melupakan peristiwa-peristiwa yang telah Adrian perbuat kepadanya. That shouldn't come as a... Sebagai pria yang sangat mencintai istrinya, tentu hal tersebut merupakan hal mudah baginya. Dan tiba-tiba setelah berhasil mendapat pengakuan dari Adrian, Cecil pun berhasil membuat suatu peristiwa yang seolah-olah Adrian telah melakukan bunuh diri, di mana dengan menggunakan pakaian yang telah disembunyikan sebelumnya, beliau pun tanpa terlihat kamera pengawas meninggalkan sedikit goresan yang menyebabkan Adrian harus tewas di malam itu. Surprise. Tamat, ending yang cukup memuaskan. Sebenarnya bukan suatu yang baru lagi jika kalian tertipu oleh seorang wanita, dan ini alasan saya selalu mengingatkan ke kalian untuk tidak terlalu percaya pada wanita, kecuali ibu Anda itu beda cerita, karena semakin kalian memberi kepercayaan kepadanya, maka siap-siaplah Anda akan menderita dibuatnya. Maka dari itu kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.